Kayaknya Indonesia kalau soal duit mah ada aja ya. Bukan cuma Danantara doang, tapi juga urusan pertahanan. Bukan lagi beli mainan perang, tapi sekarang tanda tangan langsung di Jakarta bareng Presiden Prancis Emmanuel Macron. 28 Mei 2025 kemarin. Di tengah panasnya isu global, Presiden Prabowo beli lagi jet tempur Rafale. Buatan Dassault Aviation asal Prancis kembali jadi pilihan. Padahal, 42 unit pernah dipesan dari 2022. Nilai kontraknya cukup lumayan nih, 8,1 miliar dolar Amerika. Atau sekitar 132 triliun rupiah. Tapi, kenapa Rafale? Bukannya 7 Mei kemarin, satu Rafale punya India ditembak jatuh di konflik India-Pakistan, dilibas sama J-10C buatan Cina yang dipakai Pakistan. Malah ini jadi semacam branding disaster buat Rafale? Kok masih dibeli? Nah, disinilah kita bicara bukan soal sekadar performa mesin, tapi arah angin geopolitik Prabowo. Presiden Prabowo pengen kirim sinyal. Indonesia nggak cuma pengen berteman sama Amerika atau Cina, tapi juga lagi nyoba PDKT sama Eropa, termasuk Prancis. Dalam geopolitik, belanja alutsista itu kayak kirim bunga ke gebetan. Bukan cuma soal warnanya bagus, tapi soal pesan yang dibawa. Terus, gimana posisi Indonesia sekarang? Ya, kayak pemain tengah di laga penting. Nggak bisa condong ke barat, takut sliding Cina. Nggak bisa ngikut timur, nanti dianggap nyerong dari barat. Maka yang dilakukan Prabowo strategi ala bidak catur. Geser pelan, tapi pasti. Rafale boleh jatuh di Kashmir, tapi di Jakarta. Transaksi berbicara. Karena kadang di dunia, yang kuat bukan cuma suara keras, tapi yang tahu kapan harus beli, kapan harus diam. Ngomong-ngomong soal kuat, emang seberapa kuat sih Prancis? Negara yang kita rangkul erat ini, mari kita buka dua lapis kekuatannya. Karena di zaman sekarang, soft power dan hard power bedanya tipis-tipis. Dari sisi militer, Prancis itu ibarat bek tengah tua, tapi punya pengalaman segudang. Mereka punya nuklir, ya, senjata pemusnah massal, bukan sekedar pasukan penjemput mahasiswa unjuk rasa. Mereka juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB, artinya, kalau dunia ini liga elit, Prancis punya tiket VIP permanen. Punya veto. Sekali angkat tangan, keputusan bisa batal. Kekuatannya bukan cuma di lapangan tapi di meja rapat. Dan soal alutsista, Rafale, Leclerc tank, kapal selam nuklir, sampai rudal balistik, Prancis bukan negara ecek-ecek. Bahkan industri senjatanya ekspor kemana-mana. Termasuk ke kita, Indonesia. Jadi jangan salah, ini bukan cuma negara penghasil croissant, tapi juga rudal dan drone. Tapi kekuatan sejati Prancis juga terpancar dari satu hal lain, sepak bola. Juara dunia 2 kali, 1998 dan 2018. Dan di era modern, Prancis itu ibarat Arsenal versi negara. Muda, berbakat, taktis, dan kadang terlalu gaya buat finishing. Lihat skuad mereka. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga. Kayak pasukan elit, cepat, lincah, penuh daya dobrak. Bahkan saking kuatnya, pemain cadangan mereka bisa jadi starter di negara lain. Prancis bukan cuma kuat di Eropa, tapi juga di ruang ganti. Ngatur ego para bintang bukan hal gampang. Tapi mereka berhasil bikin harmoni di tengah perbedaan. Kayak mereka ngatur koloni zaman dulu. Prancis itu kuat. Di militer, mereka pemain inti NATO. Di sepak bola, mereka nyaris langganan semifinal. Tapi di dunia nyata, kekuatan itu bukan cuma soal senjata atau gol, tapi soal pengaruh. Soal siapa yang didengar dan siapa yang dipercaya. Dan hari ini, Prancis berhasil bikin Indonesia percaya.